Salam saudara-saudara, remaja, pemuda, kaum perempuan, ibu-ibu, kaum laki-laki dan juga oma opa kaum sepuh. Hari ini kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kebaktian rumah tangga ini kita akan bersama-sama mendalami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai ayat ke-8. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-9, ayat pertama sampai ayat ke-8. Marilah tenang dan berdoa. Ya Tuhan Allah, pemelihara dan pelindung kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terkhusus dalam keluarga kami, di mana Engkau selalu menjadi nakhoda bagi kami, menuntun kami di dalam setiap perkara, dan membawa kami untuk berjumpa dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah di dalam Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan boleh menghadirkannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai ayat ke-8. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, barangkali ada yang pernah ke luar negeri. Saya pernah, dan itu adalah kesempatan yang berharga. Saudara, tentu ada banyak orang yang bertanya setelah saya mengadakan perjalanan jauh, bagaimana rasanya di luar negeri? Saudara, saya selalu mengatakan bahwa perjalanan itu menyenangkan. Perjalanan itu membawa sukacita bagi saya. Mungkin itu adalah kesempatan yang tidak terulang lagi, karenanya berharga bagi saya. Tetapi selanjutnya saudara, saya pasti akan selalu mengatakan bahwa Indonesia lebih baik. Indonesia lebih enak. Makanannya lebih lezat. Kultur dari bangsa Indonesia lebih luhur daripada bangsa lain. Saya selalu kemudian merasa lebih kerasan di Indonesia daripada di tempat manapun. Nah saudara-saudara, perasaan saya itu pasti didasari dengan kecintaan terhadap bangsa ini. Bangsa Indonesia.
Indonesia yang kemudian mengalir dari dalam darah saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga sangat mencintai bangsanya. Saudara, kita tahu persis bahwa Paulus adalah seorang Yahudi, artinya dia keturunan orang Israel. Bahkan saudara-saudara, Paulus ini adalah orang Yahudi dari mazhab Farisi. Kita tahu mazhab Farisi adalah kelompok komunitas Yahudi yang sangat mencintai Taurat, sangat bertekun di dalam Taurat. Berupaya untuk hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, bahkan sangat saklek, saudara. Karenanya di dalam surat Roma pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai ke-8 ini, rasanya dia wajar mengungkapkan tulisannya secara emosional. Ada kekecewaan yang luar biasa, saudara, terhadap bangsanya sendiri. Bangsa yang sangat dicintainya. Nah, kenapa, saudara? Apa pasalnya? Persoalannya, saudara, adalah karena bangsa Israel sebagian ternyata menolak kehadiran Mesias di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saudara-saudara mereka adalah umat pilihan, ternyata tidak semua dari bagian Israel ini yang taat. Mereka kemudian menolak ketuhanan Yesus. Bahkan saudara, orang-orang Israel ini menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, kenyataan itu membuat mereka tidak merespon anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus bawa ke tengah-tengah dunia ini. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam surat ini Paulus menegaskan kembali bahwa rencana Allah bukan gagal. Situasi di mana sebagian orang Israel menolak Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Mesias bukan perkara gagalnya rancangan Allah, tetapi kegagalan dari sebagian orang Israel untuk merespon cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus. Karena itulah ditegaskan kembali oleh Paulus bahwa umat Allah tidak lagi soal orang kemudian berasal atau darahnya adalah keturunan dari orang Israel. Bukan soal biologis seperti itu lagi, tetapi soal bagaimana merespon kepercayaan itu, bagaimana merespon anugerah itu, bagaimana merespon cinta kasih Allah itu, dan pada akhirnya taat kepada apa yang menjadi tuntunan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salah satu bukti nyata dari bagaimana kita taat adalah menunjukkan hidup yang menjadi berkat. Saudara-saudara, sepanjang 33 tahun kehadiran dan pelayanan Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dia selalu menjadi berkat. Karenanya saudara-saudara, setiap orang yang mengaku umatnya, murid-muridnya, mereka yang mengaku sebagai anak-anaknya, identitas paling nyata adalah ketika mereka pun bersedia untuk menjadi berkat. Kemanapun saudara-saudara Tuhan Yesus melangkah, hidupnya adalah cinta kasih bagi manusia yang ada di sekitarnya. Yang sakit disembuhkannya, yang berduka dihiburkannya, yang berdosa saudara-saudara dirangkulnya, dibawanya untuk hidup dalam pertobatan. Yang berada di dalam penolakan sesama manusia, dia sambut sebagai sahabat.
mereka yang terpinggirkan dan tidak diakui oleh lingkungan masyarakat sosial, dijadikannya sebagai saudara. Dia tinggal bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Dan saudara-saudara, ini tentu seharusnya menjadi teladan bagi kita. Kita pun sedianya demikian, saudara, menjadi berkat. Menjadi berkat itu, saudara-saudara, artinya memperlakukan orang lain dengan hormat. Ada cinta yang selalu rindu kita bagikan kepada mereka. Dimanapun kita berada, saudara, kita selalu menyadari bahwa apa yang kita punya, di dalamnya ada bagian dari berkat Allah yang seharusnya kita bagikan kepada orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, situasi hidup hari-hari ini sedianya selalu menantang kita untuk menyatakan diri sebagai berkat Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Lewat kesedihan kita selalu menaburkan kebaikan. Lewat kesedihan kita, saudara-saudara, selalu berempati kepada mereka yang kesulitan. Ada kepekaan, saudara-saudara, yang selalu muncul manakala kita melihat orang lain susah. Makanya saudara-saudara, ini harus menjadi sikap yang khas. Harus menjadi sikap yang kemudian membedakan kita dari orang-orang lain. Kalau orang lain, saudara-saudara, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka saudara-saudara, kita harus berbeda. Kerinduan kita harus selalu menjadi kerinduan yang menopang orang lain di dalam kesulitannya. Dan biarlah saudara-saudara, hal ini terus menjadi sesuatu yang kita praktekkan di dalam keseharian. Rasa syukur bahwa kita adalah umat Allah karena anugerah, bukan karena biologis, bukan karena kita punya darah Israel, seharusnya semakin membawa kita untuk waktu demi waktu, hari lepas hari, selalu rindu menjadi berkat bagi orang lain. Dari diri kita yang kecil, maka ada kesediaan menjadi alat Tuhan, sehingga kasih Allah bisa dibagikan kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sekali lagi menuntun kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena melalui anugerah Tuhan kami menjadi umat-Mu. Bukan karena secara biologis kami orang Israel, umat pilihan, namun karena cinta kasih-Mu yang terbuka bagi setiap orang yang percaya. Hari ini kami sangat bersyukur juga karena Engkau menolong kami, bahwa identitas nyata sebagai orang percaya dinampakkan lewat kesediaan untuk selalu menjadi berkat Tuhan. Itulah hidup yang khas, hidup yang unik, hidup yang berbeda yang harus kami hadirkan kepada setiap orang. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk punya kepekaan Bapa kepada orang-orang di sekitar kami, dan ajar kami untuk sedia menopang, menjadi sahabat, menjadi kawan yang sejati. Tiada lain teladan yang benar, yang agung, yang kami punya ya Bapa, selain Engkau sendiri, Tuhan Yesus yang terlebih dahulu melayani kami. Sungguh kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.